Hai, salam jumpa lagi dengan saya di channel Fin Agent Property. Kali ini saya masih mereview untuk perumahan di klaster Pinewood Extension yang ada di Sumarekon Bogor. Kalau yang lalu, video saya yang lalu kan dari brosur ya. Kalau sekarang kita sudah siap untuk mereview show unitnya, karena show unit untuk yang Pinewood Extension ini sudah tersedia. Ini dia fasad tampak depannya. Untuk pintu gerbang klasternya, kita masuk dari klaster Pinewood yang sama dengan yang tahap sebelumnya. Untuk fasad pun sama ya, tampak depannya. Jadi nanti tidak ada perbedaan antara yang extension dengan yang tahap awal. Nah, untuk garasi lebar 7 bisa 1 mobil, kalau yang lebar 9 bisa sekitar 2 mobil ya. Untuk kanopinya itu opsional ya kawan-kawan. Nah, ini dia, kita lihat untuk yang show unit untuk Pinewood Extension ini hanya ada yang lebar 9 aja, karena perbedaan layoutnya juga nggak terlalu banyak ya. Untuk carportnya seperti ini, dan ini dia untuk tempat panel listrik, garden, dan juga area keluar masuk asisten rumah tangga. Untuk kanopi seperti yang saya bilang tadi opsional ya. Nah, sekarang kita masuk yuk untuk melihat layoutnya. Dan yang kita masukin ini adalah show unit lebar 9x16 kawan-kawan, luas tanah 144. Ini living roomnya ya. Pertama kali kita masuk, kita akan melihat living roomnya. Mungkin kalau kawan-kawan pernah melihat video dari Pinewood yang tahap sebelumnya, ini sama ya. Yang berbeda adalah nanti nih saya akan kasih tahu perbedaan layout yang extension dengan yang tahap sebelumnya. Living roomnya sama ya desainnya. Nah, kawan-kawan nanti dapatnya dalam bentuk unfurnished ya pada saat serah terima. Oh iya, serah terimanya ini sama loh seperti Pinewood yang tahap pertama, nanti barengan nih, karena yang ini serah terimanya hanya 24 bulan, jadi kurang lebih akan berbarengan ya. Nah, ini dia living roomnya, luas ya. Nah, untuk yang extension ini tipe bangunannya itu semua sama ya, yaitu superior, tidak ada lagi tipe premium ataupun deluxe ya. Nah, ini dia area backyardnya. Nah, untuk di show unit yang extension ini baru kita bikin modifikasi antara kolam dengan taman ya. Backyardnya pun open space ya, terbuka sehingga ada hawa untuk ke area living maupun area kitchen. Dan juga di sini dibatasi oleh kaca sliding ya, yang bisa di slide terbuka seperti ini yang berbentuk L dari berbahan aluminium dan kaca. Nah, jadi keren ya. Jadi kita bisa modifikasi bikin kolam full atau taman full, tergantung dari kesukaan kawan-kawan untuk menghiasi rumahnya. Jadi sirkulasi juga lebih baik ya, karena setiap area mendapat sirkulasi dari area backyard ini, karena kan dia terbuka ya dan berbentuk sliding L. Jadi bisa ke living room dan juga ke area kitchen nih udaranya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, dari area ini kita akan masuk kembali ya. Kita akan lihat area lainnya. Ini area dapur nih yang berada di samping living room ya. Dan sekarang kita akan memasuki area asisten rumah tangga yang ada di lantai 1 ini juga nih. Ya, ini dia area untuk cuci-cuci dan menjemur pakaian. Kemudian ini area tempat tidur asisten rumah tangga kita. Maaf ya, agak sedikit ada perabotan karena developer mengisikan barang-barang yang tidak terpakai di sini. Nah, kemudian ini area kamar mandi asisten rumah tangga. Ya, maaf ya, ada barang-barangnya nih. Tapi ini saya hanya mau memberitahukan kalau posisi area asisten rumah tangganya di area ini untuk kamar tidur dan kamar mandinya. Nah, ini adalah area cuci-cuci pakaian dan area jemur
yang terbuka, dan kita bisa keluar dari area ini juga untuk asisten rumah tangga kita menuju ke area depan. Jadi mereka tidak perlu masuk melalui area living room di dalam rumah kita, bisa melalui masuk dari samping carport yang tadi ya, dan akan mengakses langsung ke wilayah asisten rumah tangga. Jadi privasi dari penghuni pun tetap terjaga nih. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi udara buat mereka pun sirkulasinya bagus ya. Nah, ini dia menuju ke area depan nih yang saya tadi bilang nih. Jadi kalau mereka pulang bisa masuk dan keluar dari area sini, dan nanti akan keluar melalui area carport. Yuk kita masuk lagi. Ini area dapurnya ya, atau kitchen roomnya nih. Nah, layoutnya sama seperti yang Pinewood tahap pertama ya. Kalau kita lihat yang beda adalah di sini kawan-kawan. Kalau yang tahap pertama ini ada tetap ya dining roomnya, tapi tertutup. Kalau nanti kawan-kawan membeli yang tipe extension atau tipe superior bangunannya, ini adalah area terbuka ya. Nanti kawan-kawan akan dapatnya itu dalam kondisi kosongan aja. Nanti kawan-kawan bisa memanfaatkan area ini untuk kebutuhan kawan-kawan sesuai dengan minatnya. Misalnya mau dibuat kamar buat orang tua atau tamu bisa, mau buat dining room seperti ini pun bisa. Jadi ini adalah salah satu bentuk ilustrasi dan buat ide kawan-kawan nantinya pada saat serah terima mau mendekor dan merenov area terbuka ini seperti apa. Nah, ini bisa jadi gambaran ya. Jadi bisa menjadi space dining room yang terbuka ya seperti ini, dan juga menyatu dengan backyard. Jadi kita makannya itu mendengarkan suara-suara desing air dari kolam kalau dibikin kolam, atau makan serasa di kafe ya, karena ada taman, kita bikin taman. Nah, jadi itu pilihan lah buat kawan-kawan ya. Nanti ruangan terbuka ini ya, tanah kosong yang ada di belakang mau di dekor seperti apa, mau dibuat seperti apa, kamar tidur atau ruang makan atau ruang hobi, bebas ya. Nah, itulah kenapa developer saat ini yang di tipe extension membuat ruang space seperti ini, karena banyaknya ya kawan-kawan pembeli yang di tahap sebelumnya itu membongkar karena merasa oh saya butuhnya ini, jadi dibuatkan seperti layout ini karena untuk mengakomodir kebutuhan kawan-kawan sesuai dengan inspirasi dan keinginan kawan-kawan nanti pada saat serah terima mau dibuat apa untuk area di ujung nanti itu ya, yang tanah kosong. Nah, inilah bagian-bagian ruangan yang ada di lantai 1 ya. Ada living room, ada dining room, dan juga ada backyard ya. Dan ini ruangan terakhir yaitu kamar mandinya. Sebelum kita naik ke lantai 2. Untuk kamar mandinya pun cukup luas ya. Sanitizernya itu dari produk Toto ya. Untuk kaca itu opsional ya kawan-kawan. Yang ada hanyalah shower, toilet, dan wastafel. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk yang di lantai 2. Kita naik dulu nih. Ini dia tangganya ya. Tangganya pun nyaman ya untuk orang tua, untuk kita, karena tidak terlalu tinggi ya kawan-kawan. Nah, ini ada jendela juga di tangganya. Jadi pencahayaan untuk tangga itu tetap terang ya. Nah, kita bisa lihat lantai 2-nya, dan temboknya kita bisa dekor seperti ini. Jadi mempercantik rumah kita. Nah, seperti ini ya. Di lantai 2 ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi kawan-kawan. Untuk layoutnya lantai 2 ini sama dengan yang tahap pertama klaster Pinewood yang launching tahun lalu ya. Nah, di kamar tidur utamanya itu ada balkoni seperti ini. Balkoninya pun luas ya untuk yang lebar 9. Yang lebar 7 pun juga ada balkon ya.
Kita masuk ke area kamar tidur utamanya ya. Di kamar tidur utamanya itu terdapat satu kamar mandi ya. Nanti kita akan masuk ke area kamar mandi kamar tidur utamanya. Nah kawan-kawan, kita sudah mulai buka pendaftaran ya di tanggal 12 September kemarin. Dan kita akan launching Pinewood yang extension ini di tanggal 24 September. Terakhir pendaftaran tanggal 22 September ya kawan-kawan. Bagi yang berminat segera untuk daftar ya. Siapa tahu hoki sama saya, dapat unitnya sama saya nih. Karena kita cuma ada 78 unit. Dan tahap pertama hanya dikeluarkan 44 unit saja. Ini kamar mandinya kawan-kawan. Ya, kamar mandinya cukup luas ya untuk kamar mandi yang ada di kamar tidur utama. Nanti kawan-kawan hanya dapatnya wastafel, toilet dan showernya ya. Untuk kaca itu opsional ya kawan-kawan, seperti ini. Untuk produknya, sanitizernya kita standarnya Toto ya. Untuk fasilitas yang ada di klaster Pinewood Extension ini sama seperti yang ada di klaster Pinewood sebelumnya ya, yaitu ada clubhouse, kolam renang, children playground, dan juga area untuk berkumpul ya. Serta ada tambahan lagi nih kawan-kawan, yaitu thematic garden nih. Nah, jadi semakin lengkap kan fasilitasnya. Jadi serasa kita berada di hunian, tetapi kadang kita berasa seperti kita sedang berlibur karena udaranya yang adem, areanya pun yang nyaman ya di Bogor nih, daerah kuliner. Sekarang kita akan lihat kamar kedua yang ada di lantai 2 ini yang bisa digunakan untuk kamar tidur anak-anak. Nah, untuk area ini kita bisa gunakan ranjang yang lebih besar dari ini kalau kita memiliki anak lebih dari satu ya. Bisa ukuran yang 120 masih bisa nih ya untuk ranjangnya, atau yang 160. Nah, jadi kawan-kawan bisa ada pilihan nih ya buat mendekor ruang yang ada di kamar tidur kedua ini. Ini salah satu alternatif aja ilustrasi. Untuk layoutnya lantai 2 ini seperti yang saya bilang ya, kawan-kawan pasti sudah pernah nonton di video-video dari para marketing lainnya. Itu sama ya, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya di lantai 1 aja, di area yang tadi saya bilang ya, yaitu area diningnya yang merupakan tanah kosong. Jadi untuk yang tipe superior bedanya seperti itu. Untuk yang lebar 7 x 16 kita pasarkan mulai dari 1,8 eman saja. Dan yang seperti ini lebar 9 x 16 mulai dari 2,3 eman saja. Dan limited banget ya kawan-kawan, karena ini hanyalah extension saja. Ya, jadi yang buat yang berminat segera menghubungi saya di nomor yang tertera di bawah ini, karena batas akhir pendaftarannya hanya sampai tanggal 22 September dan diundi nih. Jadi siapa tahu beruntungnya sama Fin Property. Nah, ini ruangan terakhir yang ada di area lantai 2, yaitu kamar mandi untuk ruang tidur anak ya, atau kamar mandi anak-anaknya. Nah, luasnya sama seperti kamar mandi yang ada di lantai 1, kamar mandi tamu yang di bawah ya. Untuk sanitizernya Toto, toiletnya, showernya, dan juga wastafelnya sudah dapet. Yang belum dapet kacanya ya kawan-kawan, dan aksesorisnya. Oke, ini dia layoutnya yang untuk Pinewood Extension ya. Jadi kawan-kawan jangan ragu lagi, segera hubungin saya. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini sampai akhir. Thanks for watching.